Episode 83. Ini. Ekspresi semua orang berubah drastis, berpikir bahwa metode Jensen terlalu brutal. Dokter. Suara pemuda itu gemetar dan gugup sekali, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa berdoa dengan tangan diletakkan di depan dada. Hentikan, jika ini terus berlanjut, wanita hamil akan kehilangan terlalu banyak darah dan mati, dan kamu juga memperparah kondisinya. Marvin tidak tahan lagi. Pada saat ini, tubuh bagian bawah wanita hamil tiba-tiba berhenti berdarah. Perut bagian bawah yang berubah bentuk dan pembengkakan besar yang terjadi di antara kedua pangkal pahanya, mendadak hilang pada saat ini. Jeritan wanita hamil itu melemah, posisi janin terlihat jelas kembali ke posisi semula. Bagaimana mungkin rahim wanita hamil itu bisa terdorong kembali ke posisinya? Seru sang dokter, merasa sulit dipercaya. Wajah Marvin juga berubah drastis. Ketahuilah bahwa ibu hamil punya rahim yang prolaps, banyak bagian dari rahim yang terlepas, dan mengandalkan pijatan juga bisa mengembalikan rahim ke posisi semula, sungguh luar biasa. Sekarang rahimnya sudah kembali ke posisinya, segera kirim ke rumah sakit. Jika waktunya cepat, nyawa ibu hamil seharusnya tidak dalam bahaya. Setelah menarik napas panjang, Marvin berkata lagi. Sudah terlambat. Ketubannya sudah pecah, dan janin mengalami hipoksia parah. Jika tidak segera melahirkan, bahkan jika kamu mengirimnya ke rumah sakit, janin tidak akan dapat diselamatkan. Jensen tiba-tiba berkata. Langsung melahirkan? Apakah kamu gila? Rahimnya baru saja prolaps, bahkan jika sekarang sudah kembali posisinya, apakah mungkin untuk segera melahirkan? Sebenarnya kamu mengerti tidak? Marvin berteriak. Apakah rahim yang baru saja terluka parah bisa berfungsi untuk melahirkan? Aku mengerti atau tidak, kamu tidak perlu mengakuinya, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Jensen melihat Marvin dengan dingin. Kamu diamlah. Orang yang menonton juga meneriakinya, direktur dokter seperti apa yang hanya tahu berteriak, dan bahkan tidak bisa membantu apapun. Marvin marah hingga wajahnya suram, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk membantah Jensen. Lagi pula tidak ada yang akan percaya padanya. Marvin, kurasa lebih baik kamu diam saat ini. Yang membuat Marvin semakin marah adalah bahkan Natasha juga meragukannya. Jensen, tolong aku, selamatkan bayi ini, aku tidak bisa hidup tanpanya. Saat ini, Layla menarik tangan Jensen. Keluarganya sangat miskin, dan dia hidup susah sejak dia masih kecil. Sekarang dia memiliki satu anak, dan anak itu adalah harapannya. Jangan khawatir. Dia pun harus mempertaruhkan nyawaku, aku tetap akan menyelamatkan bayinya. Ucap Jensen bersungguh-sungguh. Terima kasih dokter, terima kasih dokter. Pacar Layla berlutut dengan harapan dan terus bersujud pada Jensen. Pandangan para teman sekelas terhadap suami Elena berubah total, mereka tidak hanya mengagumi mobil dan rumah mewah Jensen, tetapi juga menghormati kepribadian Jensen. Jensen, apa kamu butuh bantuanku? Sebagai istri Jensen, Elena juga lebih mengagumi Jensen. Minta semua orang mundur, kosongkan ruang seluas 10 meter, biarkan udara bersirkulasi. Jensen terus melihat Layla, dia juga menjadi lebih fokus daripada sebelumnya. Elena mengangguk dan membantu bersama para polisi, dan teman-teman sekelasnya juga buru-buru membantu, berkeliling membentuk lingkaran, menghindari proses persalinan terganggu. Layla, selanjutnya, aku akan membantumu untuk persalinan normal. Kamu harus terus bertahan pada proses ini. Ingat, kamu tidak boleh pingsan. Jensen berkata lagi pada Layla sambil mendesah diam-diam di dalam hatinya, alangkah baiknya jika dia memiliki beberapa tonik kuat yang langka, setidaknya bisa menjaga vitalitas Layla dan mempermudah persalinan normal. Persalinan normal, apakah kamu gila? Tiba-tiba Marvin berteriak. Saat ini, operasi sesar saja berbahaya, apalagi melahirkan normal. Kamu diam. Orang-orang tidak memperhatikannya, malahan dokter itu menegur Marvin. Bahkan, dokter ini juga merasa itu hanya hayalan, tapi kali ini, dia jelas lebih percaya pada Jensen. Pada saat ini, jimat muncul di tangan Jensen dan disebarkan di sekitar Layla. Lagi pula, tidak mungkin untuk melahirkan dengan cara normal, hanya dengan meminjam kekuatan baru bisa. Setelah kertas jimat ini ditebarkan, anehnya, suhu menjadi sedikit lebih rendah dalam radius 10 meter di sekitar Layla. Pacar Layla tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, tapi dia tetap di sisi Layla, memberi semangat untuk Layla.
Teknik Kimen Dunjia, surga, bumi, dan manusia kehidupan ilahi, pinjam kekuatan Liu Ding dan Liu Jia. Jensen tiba-tiba berteriak pelan, dan secarik kertas jimat muncul di tangannya lagi, dan jatuh begitu saja. Orang-orang melihat dengan mata terbelalak, baru melihat metode melahirkan ini untuk pertama kalinya. Apa ini? Mantra mistis? Tahayul. Teriak Marvin lagi dengan penasaran dan marah. Pinjam kekuatan Ding Mao, pinjam kekuatan Jiazi. Suara Jensen terus terdengar. Hal aneh lainnya muncul. Layla yang awalnya lemah, tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan, dan bahkan rahim yang kehilangan reaksinya pun dapat dirasakan pada saat ini. Layla gunakan tenaga yang barusan mengalir, tarik napas dalam-dalam, 1, 2, 3, jaga ritme. Dahi Jensen berkeringat, dan dia berteriak lagi. Arg! Layla berteriak dan meremas tangan pacarnya dengan kedua tangannya. Pinjam kekuatan Dingxi, pinjam kekuatan Jia Mao. Jensen berteriak pelan lagi. 1, 2, 3. Melihat kesulitan Layla dalam melahirkan, orang-orang pun berteriak dengan serempak, membentuk ritme untuk membantu Layla. Entah kenapa, saat ini Layla merasa kekuatan di tubuhnya semakin kuat. Tapi wajah Jensen menjadi lebih pucat. Sebelumnya dia menggunakan banyak Profound Ki, dan sekarang dia menggunakan teknik Kimen Dunjia, yang menghabiskan lebih banyak Profound Ki lagi. Tapi, dia harus berjuang, bagaimanapun juga, jika hanya mengandalkan Layla sendiri, tidak mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk melahirkan sama sekali. Pinjam kekuatan Dingxi, pinjam kekuatan Jia Shen. Setelah meneriakkan kalimat ini, Jensen terjatuh. Jensen. Elena buru-buru mendukung Jensen. Dia tidak bisa menahan rasa sakit hati ketika melihat kondisi Jensen. Bantu aku berdiri. Jensen berbisik kepada Elena, secara paksa mengeluarkan Profound Ki di tubuhnya, dan sekali lagi menggunakan Kimen Dunjia. Jensen, istirahatlah sebentar. Elena bisa melihat bahwa Jensen menghabiskan banyak energi. Aku masih bisa bertahan. Suara Jensen lebih tegas daripada sebelumnya. Ding Mao dan Liu Ding, Dewa Yin dan Dewi Yang. Energi roh kehidupan terbukalah. Ketika suara Jensen jatuh, kekuatan Layla tiba-tiba meledak, dan kemudian, tangisan bayi bergema di jalan yang sepi. Sudah lahir. Tidak tahu siapa yang berteriak, menyebabkan tubuh semua orang di sekitar bergetar, dan sudut mulut mereka menunjukkan senyum gembira, dan suasananya campur aduk, antusias, menantikan, dan bersemangat. Karena kehidupan baru akhirnya datang ke dunia. Bayi laki-laki, dengan berat 3-2 kilogram, putih dan gemuk, sangat sehat, perawat, cepat datang urus tali pusar. Dokter itu tertawa dengan bayi di gendongannya. Keajaiban, sungguh keajaiban. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berambut abu-abu terkejut dan berkata, mungkinkah itu teknik legendaris teknik Kimen Dunjia? Dengan dukungan Elena, Jensen berjalan ke arah Layla selangkah demi selangkah, dan tersenyum sambil berkata, bayinya selamat. Mulai sekarang, kalian berdua jalanilah kehidupan yang baik. Terima kasih Jensen, terima kasih Elena. Layla melihat Jensen dengan lemah, dan meneteskan air mata.